Kalau kita ngomongin soal Islam di Indonesia, pasti deh ada dua nama yang nggak mungkin kita lupain, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Jadi, untuk bisa paham lanskap keagamaan di negara kita, artinya kita juga harus paham peran super penting dari dua organisasi raksasa ini. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng? Betul, cuma dua. Walaupun ada banyak banget organisasi Islam lainnya ya, dua nama inilah yang selalu jadi pilar utamanya yang membentuk wajah Islam di Nusantara selama lebih dari 1 abad. Pengaruh mereka itu luar biasa besar, sampai menyentuh hampir semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Banyak orang tahu nama mereka, tapi seringkali bingung apa sih bedanya Muhammadiyah sama NU. Inilah yang akan kita bedah bersama dalam beberapa menit ke depan. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu kenapa mereka disebut raksasa. Terus, kita kenalan lebih dalam sama Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan, lalu NU sebagai penjaga tradisi. Habis itu, kita cari tahu di mana mereka ketemu dan di mana bedanya, sebelum kita tutup dengan warisan mereka buat kita semua. Ini bukan sekedar organisasi keagamaan biasa loh. Coba bayangin, jutaan anggota, ribuan sekolah, ratusan rumah sakit, dan pengaruh yang meresap sampai ke sendi-sendi kehidupan. Dari pendidikan, kesehatan, sampai dinamika sosial dan politik bangsa. Skalanya itu benar-benar masif. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, Muhammadiyah. Kalau dengar nama ini, yang sering kebayang itu kata kemajuan atau pembaruan. Yuk kita bedah lebih dalam. Nah, ini dia DNA-nya. Didirikan tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah ini lahir dari sebuah semangat untuk memajukan umat Islam yang waktu itu dianggap stagnan. Gimana caranya? Lewat modernisme Islam. Jadi kata kunci yang perlu kita ingat di sini, modernis. Nah, yang keren dari sini tuh, kita bisa lihat gimana semangat modernisme tadi diwujudkan. Jadi fokus utamanya itu pemurnian, kembali ke sumber aslinya, Al-Quran dan Sunnah. Tapi, nah ini dia, cara berjuangnya itu modern banget. Mereka bikin ribuan sekolah, universitas, rumah sakit, panti asuhan, ini namanya dakwah lewat aksi nyata. Oke, dari gerakan pembaruan, sekarang kita geser ke raksasa satunya, Nahdlatul Ulama, atau yang biasa kita kenal NU. Kalau Muhammadiyah tadi soal pembaruan, nah NU ini sering disebut sebagai sang penjaga tradisi. NU didirikan tahun 1926 oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Lahirnya NU ini bisa dibilang sebagai respons terhadap gelombang modernisasi yang dikhawatirkan bisa mengikis praktik-praktik keagamaan lokal yang udah jadi bagian dari masyarakat. Jadi kalau tadi kuncinya modernis, untuk NU kata kuncinya adalah tradisionalis. Jadi, gerakannya NU ini berpusat untuk menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Maksudnya, ya Islam yang ngikutin tradisi para ulama dan menghargai kearifan lokal. Tulang punggungnya, jelas, sistem pendidikan pesantren yang usianya udah ratusan tahun. Inilah yang bikin basis massa NU itu kuat banget, terutama di pedesaan. Oke, setelah lihat bedanya, kita mungkin mikir, wah berarti mereka berseberangan terus dong. Eits, tunggu dulu. Ternyata di balik perbedaan itu, mereka punya fondasi dan tujuan yang sama persis. Nah, ini poin yang penting banget. Walaupun pendekatannya beda, fondasi mereka sama. Sama-sama berlandaskan ajaran Islam. Sama-sama berjuang di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial buat masyarakat. Dan yang paling penting, kontribusi keduanya buat membangun Indonesia itu, wah, nggak ternilai harganya. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan utama kita di awal tadi. Jadi, di mana sih letak perbedaan yang paling mendasar di antara keduanya? Jawabannya ada di pendekatan mereka. Nah, ini dia ringkasan paling gampangnya. Di satu sisi, ada Muhammadiyah. Pendekatannya modernis. Artinya, mereka menekankan pemurnian ajaran dengan kembali langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Di sisi lain, ada Nahdlatul Ulama. Pendekatannya tradisionalis. Mereka mempertahankan tradisi dan mengikuti mazhab atau aliran pemikiran dari para ulama besar dalam menafsirkan ajaran Islam. Dan kalimat ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Mungkin cara mereka menafsirkan fikih atau hukum Islam itu beda, metode dakwahnya juga lain, tapi tujuan akhirnya itu sama untuk kebaikan dan kemaslahatan seluruh umat. Jadi pada akhirnya, kalau kita lihat gambaran besarnya, ya, kehadiran dua organisasi ini tuh bukan untuk memecah belah. Justru, ini adalah anugerah yang membentuk karakter Islam yang unik banget di Indonesia. Betul sekali, Muhammadiyah dengan modernitasnya dan NU dengan tradisinya.
itu seperti menciptakan sebuah keseimbangan yang dinamis. Mereka itu nggak saling menghilangkan, tapi justru saling melengkapi. Keduanya memperkaya warna-warni kehidupan beragama di Indonesia. Yang bikin Islam di sini itu dikenal unik dan moderat. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan semua pengaruh dan warisan yang luar biasa ini, gimana ya peran kedua raksasa ini akan terus beradaptasi dan membentuk wajah Indonesia di masa depan? Ini pertanyaan penting yang jawabannya akan terus kita saksikan bersama.